Oke, hari ini saya kedatangan seorang tamu. Bu, relax aja ya. Zaman duduknya santai aja biar agak jauh. Relax aja ya. Oke, kedatangan tamu dari jauh. Saya jujur. Tapi karena bukan muhrimnya, jadi ada jarak. Teman seprofesi ya. Ini seorang ibu guru. Tepatnya Bu siapa namanya? Bu Supiati. Bu Supiati wong Jawa. Supiati wong Jawa berarti ya. Dari mana pastinya? Dari saya ke Silir Ambulu. Walah Silir toh. Wuluan. Iya, Silir Wuluan ini berarti ya turunannya wong Ponorogo ya. Nggih. Wah, Silir saya Ponorogo betul. asli. Iya ya, tapi guru tamu Montel Rono tuh sampean. Asik. Wah, aku udah 2 kali. Oke, jadi Bu Supiati ini seorang guru yang berdinas di SMA Negeri Jenggawah. Ngajar apa, Bu? Saya PPKN loh. PPKN, wah ngajari menanamkan mental nasionalisme dan patriotisme. Cinta tanah air kita NKRI ya. Oke, Bu. Tadi jenengan menanyakan sebuah pertanyaan ke saya. Tadi apa pertanyaannya? Pak Buah, apakah Iya. masih sehat dan apakah tetap konsisten dengan goesnya? Wah, ini saya kalau udah diajak cerita goes ini semangat sekali ya. Jadi gini Bu Supiati ya, saya alhamdulillah sejak dinas di SMA Negeri ini ada sesuatu yang saya dapatkan yang ini sangat luar biasa. Jadi saya ini di SMA Negeri ini kan ada seorang teman yang dulu tidak pernah naik motor. Namanya Pak Putu, sudah pensiun, sudah purna. Pak Putu Yogatama. Bu Supiati dulu alumni mana? Alumni SMA Hulu. Oh, berarti tahu Pak Putu kan? Inggris, Ya. Jadi Pak Putu itu yang menginspirasi saya. Cuma Pak Putu itu tidak mau menyampaikan ke saya. Jadi untuk mendapatkan mendapatkan pencerahan dari Pak Putu ini kalau enggak pinter-pinter enggak bisa. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan itu. Ya. Saya melihat Pak Putu kok aneh ya, maaf ya. Zaman sekarang Pak Putu enggak pernah naik motor. Sehingga saya tanya Pak Putu begini, Pak Putu enggak pernah naik motor? Enggak pernah naik motor? Enggak. Loh, di rumah enggak ada motor? Enggak ada. Enggak pernah beli motor? Enggak. Enggak pengen beli motor? Enggak. Loh kenapa Pak? Pak Putu hanya menjawab, simpel Pak Putu. Jawabnya ya simpel. Simpel yang mana? Akhirnya untuk mendapatkan itu Bu Supiati ya, saya datangi rumahnya Pak Putu. Saya itu ingin tahu apakah benar-benar Pak Putu ini tidak memiliki motor. Dan saya lihat memang tidak ada motor di sana. Iya. Tidak ada motor. Terus akhirnya saya tanya, jawabnya hanya simpel. Simpel ini gimana? Saya waktu itu belum naik motor, belum naik sepeda ontel. Jadi saya pertama dinas Jenggawah itu bawa sepeda motor. Karena saya sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah memang saya selesaikan dengan sepeda. Saya bersepeda SD, SMP itu karena saya senang. Ketika saya SMA dan kuliah, itu sebenarnya nggak senang. Saya sebenarnya pengen naik motor, tapi karena keadaan. Kalau saya naik motor, mungkin saya nggak boleh sekolah. Terus gue timbangan jauh motor, gue mendingan gak sekolah. Kira-kira begitu bahasanya Pak saya. Karena bukan nggak punya motor, ada Bu. Cuman ya zaman dulu motornya kan mungkin dianggap barang mewah. Jadi kalau nggak penting jangan naik motor. Dan itu tertanam pada saya sampai saya kuliah. Ya walaupun agak terpaksa. Jadi kadang-kadang memang agak perlu yang terpaksa itu. Awalnya terpaksa, akhirnya menjadi biasa. Ya jadi Biasa karena terpaksa. awalnya. Akhirnya terus Bu, kebiasaan. Ya, karena biasa itu enak aja enggak terasa Jadi gitu. budaya gitu. Terus saya sehingga ketika saya dinas di Jenggawah, saya udah berjanji di hati saya. Saya kalau udah berjanji ini biasanya kuat. Janji saya kuat. Saya genggam erat-erat. Jadi janjinya aku sampai nek dinas gaya numpak sepeda. Belenger, ndelok sepeda masih tok lho wis koyo mau muak saya. Lihat sepeda muak, bayang mulai cilik sampai tok bersepeda. Sehingga aku besok kalau sudah dinas saya mau naik motor. Kalau saya udah punya uang saya mau beli mobil. Ya. Akhirnya ya saya biasanya kan punya cita-cita ini terlaksana. Cita-cita itu sudah saya
saya wujudkan. Iya. Terus akhirnya kondisi saya kok Bu, maaf ya, aku kok kondisi saya itu kalau setelah saya naik mobil ya, aku naik motor kalau nggak jaketan kok nggak enak ya, kayak seriwing gitu ya. Saya pikir apa saya sudah tua ya, tapi masuk tua. Terus saya lihat Pak Putu itu masih energi dan sebagainya. Akhirnya tahun 2005 saya di sini ini dinas tahun 2002 pindah ke sini dari Jenggawa kan 2091 sampai 2001. 2002 saya masuk sini. Nah, dari sini saya akhirnya mencoba sepeda. Saya waktu itu ada sebab musababnya. Sepeda saya yang saya pakai SD SMP itu mau dibeli orang. Itu sepeda tua, sepeda Jawa itu, sepeda kebun. Katanya ibu saya, "Mang, sepedamu harus dituku wong. Sepeda ndimbok. Sepedamu lanang ya loh." Wah, jol. Wah, nanti mengobong-obongin kon. Jadi sepeda yang saya pakai kuliah dan sepeda yang SD SMP itu tak umbruk no. Enggak kepake. Ada 2 sepeda enggak kepake. Terus akhirnya nggak boleh lo kayak apa yang ngobongin kon. Arep tak dandakno. Dandakno kayak apa? Kita tumpahin loh, Mbak. Tumpahin nang endi? Ibu saya tuh nggak percaya kalau saya mau naik sepeda. Sehingga akhirnya saya naik sepeda ke sini. Pertama naik sepeda pun rasanya luar biasa. Berat secara fisik maupun psikis. Fisiknya ya berat Bu, nggak tahu sepeda kemeng. Ini dipahami kemeng. Terus akhirnya waktu itu berapa jauhnya dari? Halo, cedek Bu, paling ngomong aku loh. Aku naik Melayu loh cuma 7 menit. Saya dulu berangkatnya lari. Karena saya kan masih sepak bola, saya berangkatnya lari. Berangkat lari. Jadi sebelum bersepeda, saya berangkat malah lari. Ya rada aneh ya. Jadi saya ini memang sebenarnya dalam rangka memberikan berbagi motivasi sebenarnya. Jadi akhirnya saya mencoba bersepeda, berat rasanya. Secara fisik berat, secara psikis juga berat. Ya semua orang tanya, "Lu kok naik sepeda?" Naik sepeda. Kabeh itu selama seminggu. Setelah seminggu, enggak ada yang tanya. Awalnya aneh. Aneh. Wah, naik sepeda ini Pak. Ada apa? Terus akhirnya setelah itu sudah nggak ada yang tanya. Udah sekarang ini kebalikannya Bu. Sampai-sampean aja tanya tadi tentang sepeda. Jadi sekarang ini saya kalau nggak bawa sepeda, orang tanya, pasti ada apa-apa. Loh apa? Kok bawa sepeda? Kenapa sama tanya? Iya. Soalnya ini kok nggak seperti biasa. Iya, saya mau ke Jember. Jadi habis ngajar nanti ke Jember. Jadi kalau saya sekarang sekarang ini saya udah berjanji pada diri saya kalau nggak terpaksa, kalau nggak tergesa-gesa, saya nggak mau naik kendaraan yang ada mesinnya. Dan setelah itu saya lakukan, ini dengan senang hati, style menjadi gaya hidup saya. Jadi saya kemana-mana, ke masjid, kemana, sepeda itu kayak sandal Bu. Jadi begitu keluar ya dipakai, keluar pakai. Kayak baju gitu. Kayak saya sandal ya, sandalnya di luar kan ada sandal langsung dipakai. Termasuk di keluarga seperti itu. Jadi saya mau ke warung, ke masjid ya. Anak-anak juga sama ya? Anak-anak saya tanamkan, cuma agak sulit. Untuk anak-anak agak sulit. Tapi anak saya sudah jadi pembalap. Ya saya mungkin pernah tak ajak yang ke sana jenengan ikut enggak? Yang ke sepedaan ke gelandangan yang kemarin itu? Itu belum. Belum. Anak saya tak ikutkan yang event-event ekstrim. Jadi yang off-roadan itu tak ikutkan. Awalnya ya hanya ikut-ikutan gitu. Terus akhirnya saya ajak dia. Saya ajak terus akhirnya dia mau. Tak ajak untuk latihan ekstrim, naik gerintingan, naik papuma. Latihannya dia naik papuma. Kemarin dia naik papuma itu 4 kali katanya. Dia latihan sendiri sekarang. Ini kan hal-hal positif seperti ini kalau di lingkungan sini banyak nggak yang ngikuti Pak? Sama dia sepeda itu di sana. Itu siswa sepeda siswa. Itu sebenarnya saya bisa lebih dari itu, cuman ya kurang. Ya menurut saya dukungannya kurang maksimal dari sekolah sehingga sepeda saya nggak suka taruh sana. Soalnya dulu tak pakai pameran di sini sepeda di depan, sehingga saya punya kebanggaan kalau saya bersepeda. Nah dari sepeda ini saya mendapatkan filosofi hidup.
Jadi ternyata setelah saya naik sepeda ini yang saya rasakan ada beberapa hal. Di antaranya apa ya? Dengan saya terbiasa bersepeda, semangat saya semakin tinggi. Saya terbiasa dengan outboundnya bersepeda itu. Jadi sepeda itu kalau nggak punya semangat tinggi nggak jalan. Sepeda kalau nggak dipancing nggak mau jalan. Kalau kita naik motor walaupun nggak semangat jalan. Masih jalan. Ya maaf ya. Saya sini Jakarta. Itu kan harus semangat yang tinggi. Seorang diri lah. Itu murni goesan gitu. Murni. Tidak misalkan dari mana. Nah, itu yang orang kadang banyak tidak percaya. Biasanya kan kalau itu kan ada beberapa jarak tertentu itu ada naiknya gitu loh. Betul. Itu banyak orang yang tidak percaya. Bahkan orang paling pedanya saya kayak terminal stasiun mari ngono. Waktu itu nunut truk gitu loh. Enggak kan kalau yang mau ngajak banyak. Cuma saya dari Semarang sudah disuruh bawa motor sama teman saya. Jadi panggil saya Lek, sama bawa motor lu. Wah tujuan. Wah ndak lu. Lek bang mau pengen bersepeda. Masih jauh nih. Iya kan. Udah milih motorku. Kan dia tahu selera saya suka motor sport kan. Terutama trail. Suruh bawa trailnya ada 2 nih. Oh, ada 3 waktu itu. Pengusaha kaya dia. Jadi punya trail KLX 125, 250 sama KTM. Lek bang terserah pilih yang mana? Enggak, saya kan sudah bosan naik trail. Kan dulu saya off-roader trail, jeep juga. Jadi aku sembarang tak makanya saya kan begitu balik ke sini karena sudah ngelakoni sembarang, nah saya bisa bercerita. Naik mobil itu dampaknya gimana? Secara psikis maupun secara fisik. Naik motor gimana? Naik pedal gimana? Saya bisa bercerita itu karena aku ngelakoni. Kalau aku tidak pernah merasakan, tidak bisa saya bercerita. Jadi paling jawabannya kayak udah tadi, simple lah. Tapi dia tidak ngerti. Jadi yang pertama saya merasakan hidup ini, filosofi hidup yang ada itu, hidup itu harus penuh semangat. Jadi semuanya harus tinggi. Jadi apapun, maaf ya, saya ini dari keluarga yang status sosial dan ekonomi rendah. Bapakku buta huruf, bapakku tukang cikar. Saya masih merasakan tidur di rumah gede. Isis, dingin kalau malam. Terus saya tidurnya nggak di kasur, digalar terus ditikar, dilampet. Jadi ini kalau isu tuh pagi ngecap klosok, kotak-kotak. Kalau digalar, kalau dilampet panjang-panjang. Kalau kotak-kotak gitu, ditikar teko mendong gitu. Jadi saya merasakan semuanya. Jadi saya merasakan hidup yang segala situasi. Jadi ketika saya status sosial ekonomi di bawah itu bagaimana rasanya? Ya maaf ya, diremehkan sama orang, dicemooh. Kalau sekarang saya kok seneng ya diremehkan orang. Kalau dulu saya sakit hati, sehingga saya harus berubah. Berubahnya apa? Dengan sekolah. Menunjukkan. Sekolah bagaimana? Ya saya mulai sekolah saya tunjukkan. Rupaku elek sih saya tunjukkan ganteng orang, kuning orang. Ya saya menunjukkan dengan skill saya olahraga, saya menjadi seorang atlet. Nah, atlet ini sekarang kan nggak masalah. Cocok aja. Iya. Jadi akhirnya saya menunjukkan dengan itu. Nah akhirnya sepeda itu yang pertama harus menumbuhkan semangat. Terus yang kedua dengan sepeda ini saya merasakan kehidupan bahwa hidup itu ya kayak sepeda, kayak perjalanan bersepeda rasanya. Jadi ada naik ada turun. Jadi ketika naik kita jangan sambat. Jadi kita sengsara jangan sambat, jangan mengeluh. Soalnya sengsara itu ada batasnya. Kita mau ke Banyuwangi lewat Kumitir, kok sampai Silo sampai itu kan berat tuh. Yo coba balik, kok tuh mending entek kok. Nggak mungkin naik sampai ke langit. Nanti kalau udah Watu Gudang kan turun. Nah, sampai pada tujuan. Ketika turun artinya kita sukses. Ya, ketika turun sukses, itu yang hati-hati. Nggak ada orang jatuh ketika naik. Yang ada jatuh ketika turun. Teman-teman saya itu yang bersepeda itu, yang jatuh itu saat turun. Saat dia sukses, saat dia nyaman, itu dia lupa diri. Lupa rem. Main goe, dia enggak. Nah, makanya ini filosofi hidup. Jadi hidup itu ada naik, ada turun, ada di atas, ada di bawah. Terus juga nggak ada jalan hidup itu yang lurus, mesti berliku kayak sungai.
Berliku, ikuti aja. Kalau harus belok ya belok. Berliku ya berliku. Nek lurus ya lurus. Kita ikuti aja. Dan di situ itu di istilah sebenarnya itu kendala. Kendala. Kalau ada kendala kita kan harus kita hindari. Gitu. Nah inilah kehidupan yang saya rasakan dengan bersepeda. Dan alhamdulillah kalau secara fisik Bu, saya dengan bersepeda ini, maaf ya, bahasanya itu saya ini kayak melungsung. Kembali Iya. muda ya, Iya, kembali. saya dulu itu sudah tidak kuat tuh sepedaan jarak jauh. Terus saya ini dulu kalau ke Jember, kalau nggak pakai jaket, saya ndak kayak sering-sering. Lo saiki aku sepedaan motor lo ke Jember itu wis ngene iki ya. Istri saya tuh sampai ndak percaya. Mas, go jaket. Ini apa go jaket? Go, akhirnya go. Mas pakai, loh, sampean jering go. Go enta. Taruh jok ya? Ya taruh jok. Terus lo dipakai? Loh, kan wis gowo. Hanya dibawa aja jaket itu. Bukan dipakai. Enggak. Jadi saya tuh sekarang ini perasaan saya, Bu. Apa ya? Badan saya ini panas gitu. Peredaran darah lancar. Sehingga selalu bugar. Ya. Sehingga bahasa saya kalau kita rajin bersepeda ya. Sebenarnya bersepeda ini kalau saya kan kenemenan ya mungkin ya. Saya tuh pakai prinsip kemana saja kalau enggak terpaksa enggak saya enggak mau naik kenanya ada mesinnya. Ini kenemenan ya karena sudah terlalu mania ya. Kalau sebenarnya kalau orang yang enggak mania ya enggak apa-apa lah. Tapi sepeda hanya untuk olahraga ya. Jadi olahraga itu yang baik itu kan jangan sampai lebih dari seminggu. Yang baik olahraga itu seminggu 2 sampai 3 kali. Kalau hanya untuk olahraga. Kalau saya ini kan sudah coroan ini nek jere wong tua itu mbalung sumsum. Jadi kecintaan saya kepada sepeda luar biasa. Saya saking cintane sepedaku akeh. Nggih. Ono 24. Di rumah? Iya. Semua sepeda saya punya, Bu. Jadi Semua merek ya? bukan semua merek, semua jenis. Oh, semua jenis. Sepeda kebun di loro. Sepeda balap di loro. Gitu. Nek sing banyak itu sepeda off-road MTB. MTB itu saya punya 8. Sepeda jengki ada, mini ada. Itu ingat ya Pak jenisnya sepeda? Iya ingat. Ada sejarahnya semua. Oh, gitu. Ada sejarahnya. Bahkan ada sejarahnya yang pernah hilang yang menemukan satpam SMA Singgawa. SMA Balung. Yang menemukan satpamnya di Balung. Menemukan gimana Mas? Nganu. Lupa apa? Bukan dicuri orang. Oh, gitu. Lu pada kan nggak cukup nang jero nang jopo Bu kalau. Oh, enggak ditempatkan khusus gitu. Nggak muat. Oh. Di rumah itu ada 3 tempat. Nggak muat. Itu masih ada yang di rumahnya anak, ada yang di bawah ponakan, masih ada itu. Nggak di rumah semuanya. Jadi kalau BMX-nya kan di bawah ponakan. Karena anak saya kan belum butuh. Oh, sudah nggak butuh. Cucu belum. Cucu sudah saya belikan sepeda tapi kan sepeda pushbike. Cucu sudah saya tanamkan. Jadi cucuku 3 tahun sudah bisa bersepeda. 3 tahun. Sudah bisa. Ya jadi ngomong ya tak ajak ngomongin, wah panjang butuh nih babuan. Jadi cerita tentang sepeda seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya budaya bersepeda ini harus tertanam, maaf ya. Guru itu harus, karena guru ini sebagai manusia sumber. Jadi guru harus bisa tahu kenapa bersepeda. Kenapa bersepeda? Sepeda itu rasanya seperti ini. Jangan kan, kenapa sepeda? Soalnya kepalaku bersepeda. Kadang-kadang hanya kepala, Pak Sur bersepeda, anak buahnya bersepeda. Karena ikutan saja ya. Ya, Pak Sur pada larang-larang, akhirnya kan anak buahnya masuk larang. Makanya saya kalau bersepeda, yang saya sampaikan bukan sepeda yang mahal. Anak-anak, sepeda itu tidak mahal. Kendaraan yang paling murah itu sepeda. Tak ceritakan, Pak Bang punya sepeda yang harganya paling murah. Aku nggak cerita yang paling mahal. Berapa? 125. Loh, masa Pak? Iya, saya beli di Ronglengan. Itu sepeda itu sepeda lama, tapi sudah baik. Orang nggak tahu. Akhirnya saya beli dengan harga. Yang saya bawa ini yang touring ke Madura, kemarin ke Solo, ke Jogja, ke Madura yang tur PGRI sudah jadi guru. Itu saya pakai sepeda yang harganya 550. Tapi saya restorasi. Restorasi pun saya nggak mahal. Total dengan pembelian itu paling hanya 1.500 dengan pembeliannya. Itu sudah sampai kemana-mana. Dan ini saya kepengen ada cita-cita saya yang belum terlaksana. Saya nanti mau ke Mekah bersepeda.
Amin ya setelah Allah. pensiun. Ya, Gitu. nanti saya pengen wujud rasa syukur saya itu nanti puncaknya itu. Jadi kalau orang Islam itu kan ya boleh kita ngelencer kemana-mana, tapi kalau bisa bercita-cita ngelencerlah ke Mekah dengan mengelilingi Ka'bah, tawaf itu. Cuma saya pengen, ya saya mohon kepada Allah semoga nanti saya kan selama tidak sama dengan yang lain. Teman-teman naik mobil dan motor, saya kan di sini pakai sepeda. Makanya nanti teman-teman ke Mekah pakai pesawat, saya naik sepeda. Biar tidak sama dengan yang lain. Biar ada cerita. Beda. Cerita tentang sepeda. Oke. Sama prosesnya beda. Iya, oke. Jangan lupa subscribe dan komennya ya. Ini obrolan saya dengan Bu Supiati ya. Karena Bu Supiati tadi menanyakan sepeda, akhirnya berarti Bu Supiati ini, atau mungkin ada yang ada yang tertarik dengan saya ya sepeda itu. Iya. Saya mengikuti Facebooknya Pak Buat. Oh gitu. Oke, terima kasih Bu Supiati ya. Semoga ini bisa memberikan motivasi, inspirasi dan juga informasi kepada brand-brandku semua yang ada di seluruh dunia. Oke, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.